Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video presentasi kami yang berjudul Studi Komparasi Eropa. Nah, saya sebagai moderator adalah Hilya, kemudian ada Ibu Eliza, Ibu Invia, dan Ibu Novita. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan studi komparasi Eropa untuk mata kuliah wawasan profesi yang sudah kami tampilkan presentasinya. Nah, inilah video liputan kami mempresentasikannya. Yang pertama itu ada perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia, sistem pendidikan Indonesia, sistem pendidikan Finlandia, pengelolaan SDM di Indonesia, pengelolaan SDM di Finlandia, serta kurikulum pendidikan. Berikut ini adalah beberapa slide PPT kami yang sudah kami tampilkan pada saat presentasi mata kuliah wawasan profesi pendidikan. Slide-slide ini sudah kami jelaskan, kami presentasikan, kemudian kami juga sudah melakukan atau melaksanakan diskusi kelompok bersama dengan teman-teman kelas 1A Pendidikan Dasar Pascasarjana UHAMKA. Dari slide tersebut, kami tampilkan video kami saat presentasi. Siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan siswa yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata menjadi bukti yang dapat dilihat. Artinya, pendidikan Indonesia dulu memang banyak para pendidik tentunya mengamati kelebihan yang dimiliki oleh siswanya, kemudian mengasah kemampuan yang dimiliki peserta didiknya. Jika dilihat ada potensi, ada kemauan, itu terlihat unggul seperti itu. Nah, jika diwujudkan seperti dulu, itu amat terlihat, bahkan tidak hanya antar siswa, namun wali murid, orang tua pun juga guru yang bagaimana mengarahkan, bagaimana menuntun peserta didiknya agar mereka itu mampu terutama mampu memecahkan masalah dalam kegiatan sehari-harinya melalui pendidikan. Nah, jika tadi pendidikan Finlandia mungkin gambarannya juga mirip seperti pendidikan di Indonesia yang saat ini kita semua hadapi begitu. Sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu, tentunya pendidikan di Indonesia itu semakin berubah polanya, semakin berubah caranya, kurikulumnya, mengajarnya, sehingga bisa kita lihat tidak terlalu berbeda jauh dengan pendidikan di Finlandia ya, walaupun masih sedikit-sedikit kita semua sebagai pendidik menerapkan di sekolah, terutama di sekolah dasar seperti itu. Kemudian di sini ada seperti penempatan guru yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, pengelolaan sumber daya manusianya, terutama guru, itu mungkin dulu itu di Indonesia boleh saja yang bukan sarjana pendidikan daya manusia, pendidikan di Finlandia. Di Finlandia itu dapat menjadikan guru sebagai figur sosok yang dihormati oleh masyarakat. Kualifikasi akademik paling dasar bagi guru adalah master. Artinya jika di Indonesia berarti dia sudah menempuh magister ya, sudah menempuh S2. Kemudian jika hendak menjadi guru, mahasiswa akan melewati 3 tahap sebagai bentuk memastikan profesionalitasnya, yaitu ujian kompetensi mengenai permasalahan pendidikan, wawancara dan simulasi pemecahan masalah, penilaian seluruh aspek pendidikan, dan hasil tahapan ujian sebelumnya. Pendidikan Finlandia menerapkan kurikulum struktur tunggal. Nah, ini dilakukan selama 9 tahun dengan 6 tahun pertama akan dididik oleh guru yang sama dalam pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan mempertajam keterampilan dan menggali potensi peserta didik. Kemudian di 3 tahun terakhir, ini peserta didik
oleh guru mata pelajarannya itu memperkenalkan pengetahuan dasar seperti sejarah, agama, matematika, bahasa Inggris. Finlandia cenderung menekankan penguasaan bahasa dan sastra. Artinya jika pendidikan yang ada di Indonesia itu ketika anak memasuki jenjang sekolah dasar, anak sudah disuguhkan dengan bermacam-macam pelajaran yang sangat lumayan banyak mata pelajarannya itu. Kelas 1 mungkin anak sudah mengenal bahasa Indonesia tentunya, kemudian PKN, IPS. Ya, ada juga yang tidak menerapkan 1-2 mata pelajaran di kelas 1 namun dimunculkan di kelas 2. Seperti itu pun ada, masih berjalan hingga saat ini. Estonia adalah negara kecil yang tak semaju Amerika Serikat atau United Kingdom UK dalam perekonomian dan pendidikannya, atau negara yang masih berkembang. Sebagian besar kita mungkin belum tahu bahwa dalam 1 dekade ini Estonia konsisten untuk menunjukkan prestasi mentereng dalam tes PISA atau bisa disebut Program for International Student Assessment. Terhitung sejak tahun 2009 sampai 2018, Estonia selalu bisa menjadi peringkat posisi ke-13, itu tahun 2009. Terus 2012 menjadi peringkat ke-11, 2015 menjadi peringkat ke-6, dan 2018 menjadi peringkat ke-5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Estonia berkembang dengan sangat pesat. Bahkan sejak tahun 2009, posisi Estonia jauh lebih unggul dari Amerika Serikat. Pendidikan di Estonia bisa berkembang dengan pesat. Yang pertama, sistem pendidikan di Estonia didesain agar anak-anak sudah bisa menempuh pembelajaran di taman kanak-kanak, yaitu pada usia 3 tahun. Masyarakat di Estonia percaya bahwa semakin dini anak-anak mereka menempuh pendidikan, maka semakin cepat matang juga aspek-aspek sosialnya, emosionalnya, dan intelektualnya anak-anak. Sistem pendidikan di Estonia menggunakan metode yang unik dalam mengukur kemampuan anak. Mereka menggunakan ujian nasional seperti yang di Indonesia ya. Walaupun sekarang ujian nasional sudah tidak ada ya. Yang dilakukan di Amerika juga maupun di UK yang juga diadopsi oleh Indonesia. Mereka karena hal itu mereka membebani mental anak. Mereka justru menggunakan sebuah instrumen school card yang menceritakan kemampuan, perkembangan kemampuan, hingga hal-hal yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Nah, deskripsi kemampuan itulah yang akan terus berubah secara dinamis sesuai keadaan autentik anaknya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan setiap individu ketika mereka menempuh pendidikan. Dan dari situlah guru dapat mengetahui dengan tepat passion atau minat anak dalam bidang apa. Tidak ada sistem ability grouping di dalamnya. Siswa yang berkemampuan bagus dan kurang bagus tidak akan disegregasikan dalam kelas-kelas sosial tertentu di lingkungan sekolah. Mereka semua berbaur menjadi satu dalam sebuah kolam akademik, yaitu di dalam kelas. Jika ditilik dari pendekatannya itu semua bukan tanpa alasan, mengingat bahwa multikulturalisme dalam sebuah kolam akademik atau kelas punya dampak fisiologis tersendiri. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Nah, berikut adalah pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman diskusi kami. Pertanyaan pertama itu dari Pak Wahid. Apakah menggunakan ranking untuk siswa sekolah dasar diperbolehkan? Lalu pertanyaan yang kedua ada dari Bu Anteng, bagaimana menerapkan sistem pendidikan di Indonesia yang sama dengan sistem pendidikan di Finlandia? Berikut ini kita tampilkan video pertanyaannya. Ingin saya tanyakan, apakah tindakan saya ini dengan membuat
peringkat di kelas saya gitu, dengan membuat sebuah kolom nilai gitu yang berisikan peringkat di kelas saya, siswa-siswi yang tujuan saya adalah menjawab jika ada pertanyaan orang tua seperti itu. Tujuan saya adalah melayani orang tua siswa. Sistem di Indonesia itu agaknya mirip-mirip sama Finlandia ya. Seperti Finlandia tadi ada yang harus 7 tahun, terus tidak perankingan, terus tidak dituntut untuk PR. Berarti kurang lebih kan sama seperti Finlandia. Tapi kenapa Indonesia sampai sekarang belum bisa seperti Finlandia ataupun seperti Cina pada saat presentasi kemarin? Kira-kira apa yang menjadi penyebab Indonesia itu belum bisa seperti mereka gitu? Kemudian kira-kira sistem apa sih yang bisa diterapkan di Indonesia supaya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih meningkat lagi? Tadi pertanyaannya, apakah tindakan yang saya lakukan membuat peringkat itu sudah benar atau justru keliru, begitu ya Pak Wahid? Melebihi jawaban dari Bu Novita. Tadi Bu Novita sudah sedikit menjelaskan bahwa rankingan itu dilakukan oleh gurunya, oleh pendidik itu untuk melihat dari kelompok kelas tersebut. Justru memang guru tahu siapa yang lebih unggul, siapa yang ada di urutan bawah. Nah, namun bedanya yang dimaksudkan di sini adalah saat pembagian nilai atau rapor itu tidak perlu diumumkan untuk satu kelas, bahkan ke orang siswa. Itu mungkin yang harus hindari. Jika pertanyaannya benar atau salah, sebenarnya tidak salah, sama sekali tidak salah, apalagi dengan niat untuk memberikan pelayanan yang benar-benar excellent kepada wali murid, begitu ya Pak Wahid. Nah, peringkat yang dimiliki guru, yang dipegang oleh guru, seperti saat merekap nilai, ledger nilai rapot, itu memang pasti kita tambahkan satu kolom itu untuk di range, untuk di sort ya, untuk di sort kita mengetahui rankingnya, anak mana yang lebih unggul, begitu rata-rata yang tertinggi berapa, itu memang perlu dilakukan. Itu tujuannya itu agar guru kelas dapat memberikan strategi pelajaran selanjutnya. Jadi kita yang mengenal karakter, mengenal kemampuannya, pertanyaan dari Bu Anteng ini, jika tadi saat menyajikan materi sepertinya tidak terlalu berbeda jauh pendidikan di Finlandia dengan di Indonesia. Namun kenapa pendidikan di Finlandia itu masih jauh gitu, masih banyak tertinggalnya pendidikan di Indonesia? Nah, apa kira-kira seperti apa yang harus dilakukan dalam pendidikan Indonesia agar bisa minimal menyetarai dengan pendidikan yang terbaik di luar sana? Oke, langsung saya coba jawab ya para peneliti, nanti mungkin ada yang ingin menambahkan. Pendidikan di Indonesia dengan Finlandia ya, mungkin ada beberapa poin yang mirip, seperti yang sudah tadi para penyaji juga berusaha menjelaskan, seperti guru tetap menjadi figur yang dilihat, ditiru, yang dihormati oleh peserta didik, seperti itu. Dihormati dalam arti memang guru itu jadi panutan di semua, apapun perilaku guru yang diajarkan guru itu menjadi acuan untuk peserta didik. Itu poin pertamanya, salah satunya itu sama. Kemudian tadi Indonesia sudah berusaha tidak memakai sistem perankingan. Di Finlandia pun tidak ada perankingan ya. Jika Finlandia itu termasuk pendidikan di Finlandia itu termasuk pendidikan yang terbaik di dunia,
Dan Indonesia mungkin belum sampai di titik puncak yang ya. Namun Indonesia masih berusaha bagaimana menyetarakan pendidikan. Mungkin dilihat dari segi negaranya ya. Kalau Indonesia itu kan sangat luas. Kalau Finlandia itu negara yang kecil. Jadi untuk mencakup pendidikannya pun untuk meratanya cepat. Kalau di Indonesia itu sangat luas, banyak provinsi, banyak pulau-pulau yang terpencil pun masih ada penduduk atau pendidikan di situ. Tapi mungkin jangkauan dari pendidikan di Indonesia itu ya lebih majunya itu banyak dilihat dari di DKI Jakarta dibandingkan untuk negara-negara untuk pulau-pulau atau provinsi-provinsi lain yang terpencil. Karena di DKI Jakarta itu teknologinya dan segi teknologinya misalkan dari segi internet. Kalau di Jakarta itu atau DKI Jakarta internet itu cepat untuk mengaksesnya. Tapi untuk ke daerah yang terpencil agak sulit. Jadi mungkin kalau dikatakan Indonesia sudah maju, menurut saya sih sudah dilihat dari DKI Jakartanya. Mungkin untuk daerah-daerah lain karena dia jangkauannya jauh, jadi ketinggalan dibandingkan untuk di DKI Jakarta. Mungkin dilihat dari studi komparasi pendidikan Eropa. Tentunya kita lihat dulu dari studi komparasi. Apa itu komparasi? Ya, tentunya komparasi itu kan adanya perbedaan, perbandingan, bedanya seperti apa. Dan pendidikan Eropa itu tidak hanya kita ingatnya, oh ya negara Eropa, tapi negara-negara yang ada di benua Eropa. Seperti apa pendidikannya, dan kelompok kami terfokus pada pendidikan utamanya tadi di Finlandia. Nah, pendidikan yang ada di Finlandia sudah berusaha para penyaji paparkan memang ada beberapa perbedaan pendidikan Indonesia dengan pendidikan negara Eropa Finlandia, terutama Finlandia, mulai dari poin-poin yang cara mengajarnya, poin-poin pendidiknya, kemudian sumber daya manusianya di Indonesia dengan Eropa, cara pengajarannya, lalu dari pengelolaan kelasnya, dari siswa-siswanya, input output siswanya. Nah, ada beberapa perbedaan pendidikan Indonesia komparasinya dengan pendidikan negara Eropa, terutama yang di Finlandia. Namun tidak menutup kemungkinan menutup kemungkinan bahwa pendidikan Indonesia itu mutunya belum bagus. Itu saya yakin tidak ya, karena tetap kami para pendidik pun yang lain, pemerintah juga membantu mewujudkan pendidikan Indonesia bagaimana agar setara dengan pendidikan-pendidikan terbaik di dunia, khususnya bagaimana dengan Finlandia. Nah, itulah tadi cuplikan video presentasi kami. Kesimpulannya adalah kesimpulan studi komparasi pendidikan Eropa, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai negara dengan tingkat perkembangan yang berbeda, secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di masing-masing negara. Diperlukan sebuah kesadaran untuk melakukan studi komparatif terhadap sistem pendidikan berbagai negara sebagai upaya untuk membandingkan sistem pendidikan yang ada dengan sistem pendidikan yang lainnya. Dengan adanya studi komparatif, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perbaikan pendidikan. Studi komparatif ini selain digunakan untuk kaji banding, juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap komponen dari sistem pendidikan suatu negara. Baiklah, selesai sudah video presentasi kami tentang studi komparasi Eropa. Ada quotes yang mengatakan tentang pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Oleh Nelson Mandela. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.